Di era digital sekarang, perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk dalam dunia hukum. Salah satu isu penting yang sedang hangat diperbincangkan adalah perluasan alat bukti elektronik. Dalam video kali ini, kita akan membahas apa itu alat bukti elektronik, apa tujuan perluasan alat bukti, contoh-contoh perluasan alat bukti, prinsip-prinsip perluasan alat bukti, dan masalah yang dihadapi dalam perluasan alat bukti. Dan selamat datang pada segmen belajar yang santai. Di poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perluasan alat bukti. Sebelum kita mengetahui perluasan alat bukti lebih dalam lagi, kita harus tahu nih, pengertian perluasan alat bukti itu apa sih? Perluasan alat bukti dalam konteks hukum cyber merujuk pada pengembangan dan penerimaan jenis-jenis bukti baru yang dapat digunakan dalam proses hukum, khususnya terkait dengan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi atau dunia maya, atau bisa disebut juga dengan cybercrime. Dalam hukum cyber, alat bukti tidak hanya terbatas pada bukti fiksi tradisional seperti dokumen, saksi, atau barang bukti, tetapi juga mencakup bukti yang berasal dari ruang digital. Dalam konteks hukum cyber, alat bukti digital menjadi salah satu fokus utama dari perluasan ini, mencangkup data elektronik, jejak digital, dan metadata yang dihasilkan dari aktivitas daring. Tujuan dari perluasan ini adalah untuk menyediakan alat yang memadai bagi para penegak hukum agar dapat menangani berbagai masalah-masalah yang menggunakan teknologi. Tujuannya ada 4, apa saja itu? Yang pertama, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maksudnya ialah munculnya teknologi baru yang menghasilkan jenis-jenis bukti baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dan yang kedua, meningkatkan akurasi dalam mencari kebenaran, yaitu dengan memperluas jenis bukti yang dapat digunakan. Dan yang ketiga, menutup celah hukum, yaitu terkadang jenis kejahatan tertentu sulit dibuktikan dengan alat bukti yang konvensional. Perluasan alat bukti dapat membantu menutup celah hukum ini dan memberikan keadilan bagi korban. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan sifat kejahatan yang semakin kompleks, yaitu kejahatan modern seringkali melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah Anda bahwa jejak digital yang kita tinggalkan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum? Inilah yang disebut dengan perluasan alat bukti elektronik. Sebuah inovasi penting dalam penegakan hukum di era modern. Dulu, alat bukti elektronik mungkin hanya terbatas pada data-data sederhana seperti dokumen digital dan rekaman CCTV. Jadi masalah utama dalam memperluas penggunaan bukti digital di pengadilan itu banyak ya. Yang pertama itu seringkali bukti digital nggak jelas apakah bisa diterima ataupun enggak. Karena definisinya nggak ada yang pasti. Yang kedua itu aturan soal bukti ini beda-beda di setiap tempat. Jadi nggak bisa disamakan kayak gitu aja. Terus juga bukti digital itu gampang banget dipalsukan. Jadi kadang susah yakin apakah itu asli ataupun enggak. Ada juga masalah soal rantai bukti. Jadi kalau pengolahannya nggak tepat, bisa jadi bukti dianggap nggak sah. Belum lagi nggak semua pengadilan punya ahli yang bisa nilai bukti digital. Padahal itu penting banget dan tentu aja biayanya juga mahal untuk mendatangkan ahli ataupun alat-alat teknologi tertentu. Dalam hukum Indonesia,
Prinsip-prinsip perluasan alat bukti merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut dengan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering kita sebut dengan UU ITE, dan peraturan yang lain yang relevan. Berikut adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, ada prinsip legalitas. Perluasan alat bukti harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat bukti yang sah. Kemudian yang kedua ada prinsip relevansi. Alat bukti harus memiliki relevansi atau hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Bukti yang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Ketiga, prinsip keadilan. Perluasan alat bukti harus digunakan untuk mencari kebenaran material dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Alat bukti baru harus mendukung proses pembuktian yang objektif dan adil. Jadi kesimpulan dari perluasan alat bukti yaitu perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah melahirkan berbagai jenis kejahatan cyber yang semakin kompleks. Hal ini menuntut sistem peradilan untuk terus beradaptasi, termasuk dalam hal penerimaan alat bukti. Perluasan alat bukti adalah sebagai alat atau senjata dalam proses hukum agar dapat menangani berbagai kejahatan cyber dan kasus-kasus hukum. Dengan memasukkan alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah memiliki dampak positif dalam mengungkapkan kasus-kasus kejahatan cyber yang semakin kompleks.